Ada masih di News Siang pemirsa, aktor Revaldo menjadi tersangka kasus narkotika untuk yang ketiga kalinya. Revaldo mengaku sebagai pecandu yang menggunakan narkoba 4 kali dalam seminggu. Aktor Revaldo Rivaldi kembali mengenakan baju tahanan setelah menjadi tersangka kasus narkotika. Berdasarkan hasil tes, Revaldo positif menggunakan metamfetamin dan amfetamin. Revaldo mengaku menggunakan narkotika 4 kali dalam seminggu. Polisi mengamankan barang bukti berupa ganja, pil ekstasi, serta sisa sabu yang telah dikonsumsi di kediaman Revaldo di apartemen Brawijaya, Jakarta Selatan. Saya relapse, saya kambuh, saya adalah pecandu, punya masalah mental. Lebih baik ditegur sama abang-abang ini daripada ditegur sama Yang Maha Kuasa. Saya berterima kasih. Revaldo pernah ditangkap kasus narkoba pada tahun 2006 dan tahun 2010. Saat itu Revaldo divonis 2 tahun penjara dan denda Rp1 juta subsidiar 1 bulan kurungan. Selanjutnya pemirsa, seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan disetubuhi gurunya hingga berulang kali. Pelaku menjalankan aksinya dengan modus mengiming-imingi akan memberikan nilai bagus pada korban. Pelaku diketahui merupakan guru berinisial DS yang melakukan perbuatan asusila terhadap anak didiknya berinisial JP. Korban mendapat perlakuan tidak senonoh dari oknum guru hingga korban disetubuhi pelaku sebanyak 7 kali. Aksi bejat pelaku dipergoki tetangga korban yang tengah melecehkan korban. Keluarga korban yang mendapatkan informasi pun tak terima atas perlakuan pelaku dan melaporkan peristiwa itu ke Mapolres Musi Banyuasin. Dari pengakuan pelaku untuk melancarkan aksi bejatnya, pelaku membujuk korban dengan mengiming-imingi akan memberikan nilai bagus. Meski korban sempat menolak, namun pelaku terus memaksa korban. Si anak ini kan pelajar SD dan gurunya mungkin karena diiming-imingi untuk dapat nilai bagus dan bisa masuk ke sekolah favorit, sehingga dibujuk anak ini nurut apa yang jadi kemauan sang guru tadi. Sehingga niat guru lain jadi itu untuk. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Seorang perempuan di Klaten, Jawa Tengah ditangkap petugas Polres Klaten di sebuah hotel saat akan menjual bayi. Pelaku ditangkap bersama bayi yang hendak dijual melalui aplikasi Facebook. Petugas gabungan Polres Klaten menangkap seorang wanita yang diduga hendak menjual bayi dengan cara COD, cash on delivery atau bayar di tempat di sebuah hotel Victoria di Jalan Jogja Solo, Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Pelaku diketahui seorang wanita berusia 29 tahun warga Tumpukan Karangdowo, Klaten, ditangkap akan menjual bayi perempuan yang baru berusia 1 hari dengan aplikasi media sosial Facebook. Pelaku pun langsung digelandang di Mapolres Klaten untuk dilakukan pemeriksaan. Tersangka mengaku bayi tersebut ia dapat dari seorang wanita yang baru melahirkan. Oleh tersangka, bayi tersebut dijual dengan harga 20 juta. Sebelumnya, pelaku mengaku telah sekali melakukan aksi jual beli bayi. Untuk harga tawar-menawar, awalnya dipasang 20 juta. Ada 21 juta juga. Ada yang menawar berapa? Sudah ada yang menawar. Ini untuk penjualan 2 kali dari hasil penyelidikan kami. Yang pertama di daerah Demak. Selain menangkap pelaku, polisi juga mensita sejumlah barang bukti surat pernyataan adopsi dan uang tunai 1,6 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo kembali mendatangi Polres Bogor untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan anak di bawah umur. Kali ini RPA Partai Perindo memberikan pendampingan terhadap seorang anak yang menjadi korban kekerasan ayah tiri. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo kembali mendatangi Polres Bogor di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
setelah kedatangan pertamanya pada pertengahan Desember 2022 lalu. Kedatangan RPA Perindo kali ini untuk menanyakan perkembangan kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tirinya. Kemarin sudah pemeriksaan saksi-saksi korban dan agenda hari ini adalah pemanggilan terhadap pelaku dan upaya proses daripada penangkapan pelaku untuk kasus KDRT yang terjadi bagi anak-anak di perempuan yang ada di Bogor. Pendampingan ini menjadi wujud nyata relawan perempuan dan anak Partai Perindo dalam memperjuangkan hak-hak para korban kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Polrestabes Makassar menyatakan hasil kejiwaan pelaku pembunuhan bocah dengan motif jual organ selesai pekan depan. Pihak kepolisian pun belum menemukan adanya jaringan perdagangan organ yang terkait dengan peristiwa pembunuhan. Polisi terus melakukan penyidikan terkait kasus penculikan dan pembunuhan bocah berusia 11 tahun oleh dua pelaku yang masih remaja. Dalam pendalaman yang dilakukan, peristiwa tersebut dilatar belakangi oleh aspek sosiologi, lingkungan, dan juga dunia maya. Selain itu, polisi juga belum menemukan adanya kaitan peristiwa tersebut dengan jaringan perdagangan organ tubuh. Pelaku dikatakan hanya mencoba mengakses situs perdagangan organ tubuh, namun ternyata hasilnya fiktif. Saat ini polisi masih menunggu hasil dari pemeriksaan psikologi terhadap pelaku yang diperkirakan rampung pekan depan. Hal ini guna mengetahui kondisi kejiwaan pelaku lantaran nekat melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap bocah berusia 11 tahun. Kita sudah memeriksa dan sekarang kita lagi nunggu hasilnya. Mungkin minggu depan sudah keluar hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku. Dan perlu saya ingatkan, seperti yang saya sampaikan dari pertama dulu, bahwa peristiwa ini dilatar belakangi oleh faktor atau aspek sosial. Dua tersangka kini masih menjalani pemeriksaan intensif di kantor Satreskrim Polrestabes Makassar. BPOM menerbitkan pedoman mitigasi penggunaan nitrogen cair pada bahan makanan olahan. Menyusul keracunan jajanan Ciki Ngebul pada puluhan anak di Jawa Barat, fenomena anak-anak keracunan Ciki Ngebul ditetapkan sebagai kejadian luar biasa oleh Dinkes Jawa Barat. Fenomena anak-anak keracunan Ciki Ngebul telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat. Badan Pengawas Obat dan Makanan menerbitkan pedoman mitigasi penggunaan nitrogen cair pada bahan makanan olahan. Pedoman mitigasi BPOM merinci perihal standar penggunaan nitrogen cair pada makanan olahan, suhu penyimpanan, dan posisi tabung nitrogen. Cairannya itu mengandung gas yang sangat tinggi sekali, 700 kali tekanannya, gitu. Jadi sangat berbahaya. Ya, itu sudah jelas. Jadi orang tua harus mendampingi dan kemasannya itu harus segera dibuang. Gitu. Bahayanya sudah tahu sendiri kan. Jadi kalau kena kulit melepuh ya atau frostbite istilahnya ya, melepuh. Kemudian kalau dikonsumsi tertelan bisa rupture, di lambung gitu, luka. Kasus anak-anak keracunan Ciki Ngebul terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Di Bekasi, Jawa Barat, 4 anak menjadi korban akibat mengonsumsi Ciki Ngebul. Sementara di Tasikmalaya, 28 anak dilaporkan mengalami keracunan akibat mengonsumsi Ciki Ngebul. Baik BPOM maupun Dinkes Jawa Barat memperingatkan kandungan cairan nitrogen pada makanan sangat membahayakan lambung. Cairan nitrogen bisa menimbulkan luka bakar dingin di bagian lambung hingga menyebabkan luka serius. Ya, pemirsa, tak hanya soal pantai kabupaten, ternyata di Kabupaten Gianyar, Bali juga terdapat wisata kuliner yang wajib dikunjungi, yaitu ikan segar yang ditangkap dari kedalaman 200 meter. Nah, Wilson, seperti apa ya kelezatannya? Ini dia liputannya untuk Anda. Dan informasi yang kita hadirkan ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Siang ya, Baby dan juga pemirsa. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Ya, saya Baby Kristami dan rekan serta sahabat saya yang hari ini siaran terakhir di layar kaca iNews TV. Ya pemirsa, saya Wilson Purba pamit undur diri dari layar kaca iNews TV. Saya doakan semoga iNews bisa menjadi terus nomor 1 dan juga memberikan
informasi yang inspiratif dan juga informatif. Saya Wilson Purba pamit undur diri dari layar kaca Anda. Terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Di balik keindahan pantainya, Pulau Dewata Bali juga memiliki potensi wisata kuliner yang sayang untuk dilewati. Salah satunya seperti restoran yang ada di Kabupaten Gianyar, Bali. Di sini beragam jenis ikan segar ditangkap dan dimasak langsung dari Laut Bali. Mulai dari ikan amberjack, ikan ruby, dan king prawn atau udang besar. Yang spesial di restoran ini, ada ikan mata lebar yang baru bisa didapat di kedalaman 200 meter dan terkenal sulit untuk ditangkap. Tidak seperti ikan pada umumnya digoreng atau dibakar, di restoran ini ikan mata besar dihidangkan menjadi sashimi ala Jepang. Oke, kita campur-campur ke wasabi dan bumbu-bumbu lainnya. Agak pedes, dagingnya empuk, lembut banget, seger banget pemirsa. Cobain lagi. Oke, untuk mata lebar ini ikannya hidup di kedalaman 200 meter. Oke. Jadi ikan ini agak sulit kita dapat. Oh, oke. Tidak hanya wisatawan lokal, namun wisatawan mancanegara juga kerap menikmati olahan ikan segar di restoran ini. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencobanya? Dari Gianyar, Bali, Kevin Pakan, Raga Firdaus, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan.